Let's go. Ayo kita pergi. Kita mencari satu tempat yang benar-benar menyenangkan. Dia bawa istrinya dan dia bawa dua anaknya, dua putranya, Mahlon dan Kilion. Ya, nama Mahlon dan Kilion setelah saya selidiki, kedua nama ini juga memiliki makna yang aneh. Mahlon itu berarti sakit-sakitan. Kilion artinya lemah. Coba, ya bayangkan kalau teman-teman kita atau anak-anak kita ya saat di absen sama guru ya, Mahlon sakit-sakit, hadir nggak? Mahlon sakit, lemah, Kilion bingung. Ada nggak? Coba hadir, coba tunjuk tangan. Nah, makanya tadi saya sampaikan, nama itu berbicara identitas, nama itu berbicara tentang bagaimana gaya hidup kita, sikap kita, perilaku kita menunjukkan bahwa Kristuslah yang ada dalam diri kita. Makanya nama itu jangan sembarangan kita gunakan. Karena nama kita akan membawa hidup kita ke masa depan, ke destiny kita bersama Tuhan. Amin. Iya. Dia bawa istrinya sama Elimelek. Dia bawa Naomi. Dia bawa Kilion dan Mahlon ke tanah Moab. Nah, nama Moab juga berbicara tentang hal dunia. Ya, kenapa? Moab itu adalah anak dari Lot hasil incest dengan putrinya. Ya, ini juga hal-hal yang kontradiktif. Lot dia bukan menikah, dia hasil incest dengan putrinya sendiri. Ya, lahirlah Moab. Ya, waktu Moab lahir mungkin dia juga bingung. Dia harus panggil papi atau opa. Satu sisi dari ibunya, Lot adalah opanya. Tapi satu sisi itu juga papanya. Kontradiktif. Ini bicara hal-hal dunia yang dimana kehidupan mereka harusnya mereka taruh dalam tangan Tuhan. Dia bawa dalam kehidupannya untuk dimana Tuhan rancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupannya. Tapi mereka sendiri yang merusak, yang harusnya menjadi agenda besar dalam hidup mereka. Tapi mereka sendiri yang merusak, menyelewengkan, menggagalkan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Ngeri. Moab yang harusnya masuk dalam destiny awalnya Lot. Tapi karena kesalahan, karena waktu itu ya tujuannya anak-anak Lot adalah kita tidak ada orang-orang untuk meneruskan benih papa kita. Ingat gak waktu itu anak-anaknya Lot? Mari dia mabukkan papanya. Ya, mereka masuk. Ya, akhirnya terjadilah sesuatu dosa, benih dosa. Kalau terlihat seolah-olah baik untuk meneruskan keturunan, tapi ternyata baik buat kita, tapi ternyata belum tentu baik buat Tuhan. Iya, Moab itu gambaran tentang hal dunia. Elimelek dia bawa istrinya, dia bawa dua putranya ke Moab. Kemudian ayat 3 dan 4 di Rut 1. Kemudian matilah Elimelek. Lihat. Saat kita mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan, di luar rencana Tuhan, padahal identitasnya sudah jelas bahwa ada nama dia atas segala nama dalam hidupnya, tapi dia salah gunakan untuk kepentingan pribadinya, untuk kebutuhannya, untuk menyenangkan kedagingannya. Lihat ayat 3, dampaknya. Matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Saat suami yang harusnya menjadi sandaran Naomi, yang harusnya suami menjadi teman, sahabat untuk bercerita, untuk melakukan segala sesuatu, tapi dia tidak mencapai destiny-nya. Dia harus mati karena salah dalam memberikan satu keputusan. Matilah. Yang kedua adalah kesalahannya adalah
anak-anak daripada Elimelek, ya, Mahlon dan Kilion juga melakukan hal yang sama, yang pada dasarnya Tuhan menetapkan untuk menguduskan hidupnya, menguduskan dirinya, untuk tidak mencemarkan dirinya dengan suku-suku bangsa lain. Artinya Tuhan sudah memberikan satu batasan, mengeksklusifkan untuk bangsa Israel untuk tidak kawin campur. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Mahlon, Kilion, dia ambil Rut, dia ambil Orpa. Yang jelas-jelas dua orang ini adalah orang-orang yang lahir, tinggal, besar di tempat yang tidak mengenal Tuhan, yang dimana Moab adalah bangsa yang penuh dengan kekejian, bangsa yang penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan kejijikan. Tapi mereka mengambil Rut dan Orpa. Dampaknya apa di ayat 5? Lalu matilah juga keduanya. Lihat, matilah keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan dan memberikan makanan kepada mereka. Mereka sudah sadar setelah 10 tahun mereka merantau, setelah 10 tahun mereka dari satu tempat, di tempat yang dimana tidak mengenal Tuhan, tempat yang kering, tempat yang gersang, tempat yang penuh kejijikan, penuh dengan penyembahan berhala dalam kehidupan mereka selama 10 tahun. Setelah mereka lewati, mereka dengar kabar, mereka mendapatkan satu informasi bahwa Bethlehem, bahwa Israel, tempat mereka tinggal sebelumnya di Yehuda, ternyata Tuhan sudah memberikan berkat. Tuhan mencurahkan makanan. Selama masa periode 10 tahun, mereka mengalami satu fase masa kekeringan, kelaparan, kesusahan, kesulitan dalam kehidupan mereka. Satu dekade penuh. Mengerikan. Tapi luar biasa. Respon Naomi luar biasa. Dia sadar saat suaminya meninggal, kedua putranya Tuhan ambil. Dan dia juga mendengarkan informasi kabar bahwa Yerusalem, bahwa Bethlehem, ya, Yehuda, Israel saat itu, ya, Tuhan sudah memberkati, mengalami satu kelimpahan di sana. Dia mau kembali ke negaranya. Dia mau kembali tempat di mana dia tinggal. Akhirnya dia ngobrol sama kedua menantunya. Ya, setelah saya baca, saya pelajari, Ruth adalah memiliki karakter ibu mertua yang baik. Beda sama ibu mertua sekarang ya. Biasanya menantunya, wah, cium, ya, cium mana? Beli apa tuh? Gak beli apa-apa, Mami. Ah, itu plastik, lu ngapain bawa ke kamar? Enggak, Mi. Cuma tisu yang dibawa. Taruh dong di meja. Ini kan orang tuh, Mi. Mertua dan menantu ada kalanya tidak bisa sepakat. Tapi kalau setelah saya pelajari tentang Naomi, ya, saya pelajari, saya renungkan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa dia? Ternyata dia seorang ibu mertua yang sangat baik. Ya. Dia tahu bahwa dia janda dan anak-anaknya pun sudah menjadi janda. Ya, artinya mereka ya sama-sama single. Ya. Artinya mereka sudah memiliki satu free will, kehendak bebas untuk menentukan kehidupan mereka. Entah mereka mau melanjutkan kehidupannya dengan orang lain, entah mau sendiri, mau selibat atau apapun. Ya, itu menjadi satu kehendak bebas. Tapi Naomi dia bicara kepada putri-putrinya Ruth maupun Orpa. Ini bahasa saya ya, dia komunikasi seperti ini. Pulanglah, pulanglah Ruth, pulanglah Orpa. Saya mau pulang, saya mau kembali ke negeri saya. Berkali-kali
Lihat, respon Ruth maupun Naomi adalah aku mengasihimu, Mami, aku mengasihimu. Kami mau bersamamu. Yang walaupun pada akhirnya Orpa mengambil satu keputusan, dia pulang ke negaranya, Moab. Dia pulang, hanya tinggal Ruth. Ditanya lagi sama mamanya, saudaramu sudah kembali kepada keluarganya, saudaramu sudah pulang. Pulanglah Ruth, pulanglah. Tapi lihat respon dari Ruth apa? Your people shall be my people, your God is my God. Lihat, bangsamu lah adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Ya. Seorang pribadi yang belum mengalami perjumpaan pengenalan secara khusus dengan Tuhan, tapi dia bisa berkata, bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Your people shall be my people, your God is my God. Oh my God, responnya beda. Orang yang sama sekali tidak mengenal, tidak memahami, tidak mengerti siapa Tuhan Allah Israel itu, dia tidak mengenal sama sekali siapa dia. Bahkan Naomi sendiri, bahkan Elimelek sendiri saat itu tidak mengajarkan, tidak mendidik, tidak menyampaikan siapa dia. Tapi responnya Ruth luar biasa. Dia berani tampil beda. Dia tidak melihat apa nanti kontribusinya buat dia. Dia tidak lihat benefitnya buat dia. Dia tidak lihat keuntungannya buat dia. Ya. Sama-sama seorang diri. Sama-sama seorang single parents. Pribadi yang sendiri. Ya. Kalau dia mau melanjutkan kehidupannya, dia mesti akan berpikir seperti yang Orpa. Ya, sebenarnya saya pulang aja. Kembali ke negara saya, ke suku saya, ke keluarga saya, pas lebih nyaman, lebih tenang. Apalagi saya juga bisa mendapatkan pasangan hidup. Saya tidak akan mengembara, saya tidak akan sendiri, saya tidak akan mengalami kesusahan, saya tidak akan mengalami kesulitan. Lebih baik saya pulang seperti Orpa. Tapi lihat, respon daripada Ruth berbeda. Dia tidak melihat apa yang maunya harus dipenuhi. Dia tidak melihat keinginannya, dia tidak melihat keinginan dagingnya. Tapi ada something deep dalam hatinya, sesuatu yang dalam yang dia terima, iluminasi dalam hidupnya, rema dalam dirinya yang berbeda, sampai dia bisa mengucapkan kata itu. Bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Ya, keren. Di satu tempat yang jauh di luar dari kota Yerusalem, kota di mana tempat bait Allah ada, ya. Tapi dia bisa mengerti artinya, menyampaikan Tuhanmu adalah Tuhan. Ini orang fasik loh yang bicara. Ya mohon maaf saya bilang seperti itu, karena dia lahir dan besar di Moab. Orangnya tidak mengenal Tuhan, tapi karena keputusannya, karena pilihannya, membawa dia masuk destiny, menerima anugerah keselamatan pengudusan untuk dia, untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau kita sebut apa? Providensial Allah. Providensial Allah. Apa tuh? Apa providensial Allah? Ya. Masa kesulitannya di masa kesukarannya, tapi itu menjadi masa kesaksian dia untuk menyampaikan bahwa Engkaulah Tuhan Allahku, tiada yang lain Tuhan. Keren. Di titik terendah hidupnya, di mana segala sesuatunya hilang, semua yang dia sayang, semua yang dia percaya, semua yang ada dekat dalam hidupnya hilang.
Tapi di saat dia mengalami krisis, gak cuma ekonomi, ya, tapi krisis dalam kehidupan, krisis dalam kepercayaan, krisis dalam banyak hal. Tapi di situ dia bisa mengalami pengenalan perjumpaan secara khusus, istimewa dengan dia. Keren. Berulang-ulang Naomi, pergilah, pulanglah. Tapi dia enggak. Ya, setelah saya baca, saya selidiki, kenapa Naomi berulang-ulang mengatakan seperti itu. Dia tegaskan kembali pulang. Setelah saya lihat dalam tradisi Yahudi, ya, tradisi Yahudi Israel di luar sana, ya, kalau bangsa-bangsa Israel atau Yahudi, ya, itu disebut dengan anjing. Anjing. Ya. Bangsa yang atau suku di luar Israel saat itu, ya, secara budaya tradisi, ya, di luar daripada mereka disebut dengan anjing. Naomi tahu persis karena dia di luar suku bangsa Israel, di luar umat pilihan Tuhan, pasti dia dibully. Saat dia datang ke Israel pasti dibully habis-habisan sama orang-orang Israel. Makanya dia bersikeras, pulanglah Rut, pulang. Saudaramu Orpa sudah pulang, pulanglah, nanti lu dibully. Saya tahu tradisi budaya saya mengerti betul kalau orang-orang di luar suku Israel, di luar bangsa Israel disebut dengan anjing. Kamu akan dibully. Saya gak akan tahan kalau melihat anak menantu saya dibully. Pulang Rut, pulang. Ibu mertua yang baik, penuh kasih. Walaupun Rut pada waktu itu bukan bangsa pilihan, bukan lahir dari suku Israel, 12 suku, bukan. Tapi masa depannya. Bagaimana dengan respon kita? Apakah respon kita sudah benar di hadapan Dia? Karena saat kita meresponi firman, saat kita meresponi apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, itu yang menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Itu yang menentukan apakah kita berhasil sukses, kaya, jaya, bahagia ke depan. Iya. Ya, luar biasa. Dahsyat. Akhirnya dia bersama-sama dengan Naomi pulang ke bangsanya. Saya akan baca dari Rut 19 sampai dengan 22. Rut 1 ayat 19 sampai dengan 22. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem, ya, rumah penyediaan, rumah roti. Artinya tempat itu sudah penuh dengan kelimpahan makanan. Ketika mereka masuk Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Naomi itu dalam arti the pleasant one, orang yang menyenangkan, orang yang pandai bergaul. Jadi pasti banyak orang yang suka sama dia, orangnya asik. Tapi apa yang dikatakan Naomi? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya. Iya. Sama-sama dia kembali mendapatkan
bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan, dia terima. Ini adalah turning point-nya Ruth. Titik balik, dia menerima anugerah, dia menerima kebaikan Tuhan, Hesed dalam hidupnya. Dan dia terima. Sehingga melalui kehidupannya, melalui kesaksiannya, Samuel tuliskan kitab Ruth, kitab ke-8 ini menjadi bagian. Ruth ini bukan seorang, tadi yang saya bilang, Ruth itu bukan raja, Ruth itu bukan nabi, Ruth itu juga bukan hakim, Ruth itu juga bukan gembala, pengajar, dan lain sebagainya. Dia hanya orang biasa yang tinggal dan lahir di bangsa di luar Israel. Tapi Tuhan begitu meninggikan Ruth karena responnya, pengakuannya, hidupnya luar biasa. Bahkan pada akhirnya dia menikah dengan Boas, ya. Yang dari Boas nanti ada keturunannya, ya. Sampai nanti ketemu Kristus Yesus, ya. Menjadi keturunan Mesias. Luar biasa. Amin. Yaitu kesetiaan yang tidak tergoyahkan, kemurnian hati yang tidak tercemar, dan keberanian untuk berjalan bersama Tuhan apapun resikonya. Jadi kekudusan itu bukan cuma sekedar berbicara tentang seksualitas, menjaga hubungan kita dengan lawan jenis, ya, jaga kekudusan, jaga hubungan, jangan sama mencemarkan hidup kita dengan lawan jenis kita. Tidak hanya itu, tapi berbicara kekudusan, tapi itu juga berbicara kesetiaan. Betul arti kesetiaan. Dia mengerti betul bahwa kesetiaan yang dia berikan, harga yang dia berikan, dia bayar harga. Dia tinggalkan bangsanya, dia tinggalkan sukunya, dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan semua hal yang mungkin itu menjadi zona nyamannya. Dia mau bayar harga dan dia mau jalan dengan setia, dengan murnian hati untuk dia mendapatkan satu kekekalan dalam hidupnya. Ya, kekudusan. Kekudusan itu bukan cuma sekedar, ya itu tadi, tidak bergaul dengan orang dunia, menjaga hubungan dan lain sebagainya, tapi itu juga berbicara tentang kesetiaan dan kemurnian hati. Dan inilah yang utama. Contohnya adalah bicara tentang Ruth. Next. Nah, bicara tentang kisah Ruth, ya tadi saya sampaikan, bukan sekedar ritual atau larangan, ya, kekudusan. Ada hal-hal yang sudah Tuhan perintahkan, sebab aku kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kemudian Tuhan berikan satu perintah larangan-larangan yang ada dalam 10 perintah Allah. Tapi ternyata kekudusan itu bukan cuma sekedar ritual atau larangan, ya. Tapi itu bicara juga tentang karakter, ya. Dalam dunia pelayanan, kita jaga kekudusan kita. Kita jaga hubungan kita, komunikasi kita dengan sesama, juga bangun dengan hubungan. Tapi kalau kita tidak merubah karakter kita, kita tidak merubah sikap kita, pola kita, saat Tuhan memberikan karunia, harusnya kita juga memberikan satu karakter yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi penghalang batu sandungan dalam kehidupan kita. Tuhan yang dipermalukan, bukan dipermuliakan. Saat Tuhan mempercayakan karunia, saat Tuhan mempercayakan jawatan dalam hidup kita, berikan karakter yang benar. Ya, karakter yang setia dan murni dalam pilihan hidup, relasi, dan penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri itu bicara tentang pesufah. Setiap hari kita serahkan diri. Setiap hari kita harus berbalik kepadanya. Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam, pasti ada celah, ada noda dosa yang selalu mengintip dalam kehidupan kita. Sehingga itu untuk mencelah, sehingga iblis bisa menghakimi kita. Makanya perlu ada namanya penyerahan diri. Setiap hari, Tuhan ampuni aku, kuduskan aku, layakan aku, biar aku selalu berkenan di hadapan.
Next. Kudus dalam kesetiaan ada 3 hal. Yang pertama adalah berbicara tentang kesetiaan yang melewati batas kenyamanan. Tadi kita sudah bicara tentang Ruth. Ruth tadi sudah saya katakan. Dia tinggalkan semua kenyamanan dalam negerinya. Dia tinggalkan semua kenyamanan, kenikmatan dalam keluarganya untuk dia meraih, mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya, keselamatan dan kekekalan dalam hidupnya. Kedua, kesetiaan yang berdiri di atas komitmen, bukan peruntungan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Ruth tidak lihat benefitnya. Dia tidak lihat apa yang menguntungkan buat hidupnya. Dia tidak lihat apa yang saya terima nantinya jadi apa. Saat aku mengikuti Naomi, apakah aku bisa hidup enak? Enggak. Motivasinya tetap murni, motivasinya tetap benar, hatinya tetap tulus. Kesetiaannya berdiri di atas komitmennya, bukan karena keuntungan. Karena dia komitmen. Bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu lah Tuhanku. Ya. Ketiga, kesetiaan sebagai cermin karakter Allah. Ya. Ruth bukan lahir dari bangsa pilihan Tuhan, tapi Ruth bisa menjadi imago Dei, bisa menjadi gambaran cerminan Allah dalam dirinya. Orang bisa melihat Kristus dalam hidupnya. Bahkan Tuhan begitu meninggikan Ruth. Ruth ini bukan siapa-siapa, orang biasa, tapi Tuhan pakai untuk hal-hal luar biasa. From zero to become hero, from nothing to become something. Ya, bukan siapa-siapa, dari nol. Tapi Tuhan bisa lakukan sesuatu yang luar biasa melalui pribadinya, hidupnya, walaupun dia belum mengenal siapa Allah yang dia percayai. Tapi dia mengalami kasih karunia, keset dalam hidupnya, yaitu bangsamu ada bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhan. Saat dia mengakui, dia percaya. Itulah titik awal, itulah turning point dia mengalami anugerah keselamatan dalam hidupnya. Next, itu bicara kudus dalam kesetiaan. Tapi kalau kudus dalam kemurnian, ini ada 3 hal juga yang berbicara tentang kemurnian hati. Motifnya tidak tercemar. Ya. Ruth tidak punya motivasi apapun saat dia mengikuti Naomi. Dia tidak melihat apapun. Dia cuma mau tunduk taat. Mertuanya mau kemana ikut. Mertuanya ke kiri dia ke kiri, mertuanya ke kanan dia ke kanan. Padahal mertuanya sudah usia, dia pergi. Keluargamu, pergi ke keluargamu. Saudaramu sudah pulang, Orpa sudah pulang, pergi. Tapi dia tidak memiliki motivasi apapun dalam hidupnya. Dia tidak melihat bahwa nanti setelah pulang ke negeri bersama mertuanya dia akan terima warisan. Enggak, dia tidak berpikir seperti itu. Dia tidak berpikir, wah nanti kalau kembali ke bangsa mertuaku aku terima warisan, pasti warisannya besar. Oh, dia tidak berpikiran seperti itu. Dia tidak memiliki motivasi hal itu. Hatinya tulus, murni, dan tidak tercemar oleh kepentingan-kepentingan kedagingan dirinya. Ya, itu tulus. Yang kedua, next. Kemurnian dalam pengorbanan. Dia bayar harga. Dia benar-benar bayar harga. Dia tinggalkan kenyamanan hidupnya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan keluarga besarnya, dia tinggalkan sukunya, dia tinggalkan bangsanya, bahkan dia tinggalkan warisan yang sudah dipersiapkan di Moab. Dia berjalan, dia meraih apa yang sudah menjadi hak, dan dia percaya bahwa destiny-nya ada saat dia berjalan bersama mertuanya Naomi ke bangsa pilihan Tuhan. Ya, dia murni. Dia korbankan, dia berani bayar harga, dia nggak hitung-hitungan. Saat jalan sama Naomi, Mami, nanti kita makan apa? Mami, kakiku pegel, nggak ada ontak, nggak ada ojek, nggak ada Grab. Aduh Mami, capek nih kita berjalan di hutan belantara, di padang gurun. Nah, dia bayar harga. Ya, dia nggak ikuti kedagingannya. Dia
cuma mau taat, dia mau tulus, murni dalam kesetiaan. Ini berbicara tentang kekudusan. Taat apa yang Tuhan mau. Dia nggak ngerti tentang Tuhan yang disembah dikenal oleh Naomi. Dia nggak ngerti. Tapi saat dia meresponi, dia cuma mau taat aja. Di jalan, lewati padang gurun, padang belantaran, pegel, gendong mami, popo, mami popo, gendong mami, uyau. Enggak. Dia jalan, dia terus jalan. Dia jalan. Nggak ada motivasi apa-apa. Dia murni. Dia korbankan apa yang selama ini menjadi kebanggaannya, apa yang selama ini dia nikmati dalam hidupnya, apa yang selama ini yang mungkin menjadi cuma nyaman hidupnya. Dia tinggalkan, dia korbankan. Kumah tulus. Next, 3. Kudus dalam kemurnian. Yang ketiga adalah kemurnian yang diakui. Saya baca Rut 1 ayat 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Diam. Saat Rut bilang, "Your people shall be my people, your God is my God." Dia langsung, wow, takjub. Naomi tertegun. Naomi terpesona. Bukan bangsa pilihan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi dia bisa meresponi, menjawab dengan seperti itu. Dia terpukau. Wow, wow. Kemurnian yang diakui. Karena dia lihat responnya, akhirnya dia akui. Wow, aku tidak pernah melihat orang seperti ini. Tampil beda. Tampil beda. Apakah kita seperti itu? Pribadi yang tampil beda, yang mau diakui orang-orang di luar sana. Wow, wow. Siapa dia? Wow. Kok berbeda ya? Ya. Secara diam-diam diakui. Saat kita menerima anugerah pengurapan Tuhan, secara otomatis kita menerima perkenanan manusia. Ya. Otomatis saat kita terima anugerah perkenanan Tuhan, pengurapan dari baru, anggur baru tercurah dalam hidup kita, kita berkenan di hadapannya. Secara otomatis kita juga mendapat perkenanan manusia, yaitu kemurnian yang diakui. Tidak diakui hanya Bapa, tapi juga orang-orang bisa melihat. Wow, wow, berbeda. Ya, makanya kita dibuat berbeda dengan yang lainnya. Next, yang terakhir. Kemurnian sama dengan hati yang tulus, motivasi yang tulus, ditambah karakter yang tidak tercemar, itu berbicara kudus dalam kemurnian. Hati kita harus tulus, motivasi kita juga harus tulus, dan karakter kita juga harus benar. Itu bicara tentang kudus dalam kemurnian. Next, terakhir. Jadi apa nih Pak Noven untuk hidup kita sebagai orang percaya? Ada beberapa hal dalam kesetiaan, kekudusan dalam kesetiaan. Yang pertama, setia pada Tuhan sekalipun keadaan sulit. Ya. Setia pada Tuhan sekalipun keadaan sulit. Yang kedua, setia pada keluarga dan pernikahan. Hati-hati saat Tuhan izin gejolak terjadi dalam rumah tangga. Hati-hati. Apakah kita tetap kudus dalam pernikahan kita? Ranjang-ranjang kita, pernikahan kita, ranjang pernikahan kita tetap kudus. Jangan cemarakan oleh noda apa. Ketiga, setia pada pelayanan, panggilan dan kasih. Tentu kita harus setia, tapi benar. Bukan setia kepada
manusia, tapi bicara tentang otoritas. Ya, bicara tentang otoritas. Yaitu Tuhan. Tuhan mempercayakan pemimpin ada otoritas, setia dalam pelayanan. 4. Setia meski tidak ada yang melihat atau menghargai. Ada pemimpin, ada bos baru sibuk, wah doa, wih nyembah, wah. Tapi kalau nggak ada, ngobrol sana, ngobrol sini, gelitik-gelitikan, wah, hati-hati. Karena bicara tentang kudus dalam kesetiaan, ada jadi celah, sehingga apa yang dipercayakan dalam hidup kita, ya, kalau bicara pengurapan, ya, saat kita terima kepenuhan, itu bicara seperti embernya, saya perumpamakan, itu bocor, cung. Kalau kita dapat kepenuhan, ada yang bolong, padahal bercanda, tapi bolong, akhirnya bocor, akhirnya kering. Next, kudus dalam kemurnian hati, ada 4. Memurnikan motivasi dalam pelayanan. Tuhan lihat, apakah motivasi aku melayani Tuhan? Karena bicara pelayanan itu ministrinya Tuhan, gerejanya Tuhan, jemaatnya juga milik Tuhan. Kita hanya pengerjanya. Kita ini adalah rekan-rekan sekerja Allah yang Tuhan percaya untuk kita kelola gerejanya. Iya. Yang kedua, jujur apa adanya, tidak manipulatif, terbuka, transparan dalam segala hal, di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. 3. Tidak menjadikan orang lain sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Jangan suka manfaatin orang. Saat Tuhan mempercayakan dia untuk ada bersama-sama dengan kita, jangan manfaatkan. Karena bagaimanapun Tuhan pakai orang itu untuk menjadi alat kemuliaannya, supaya kita mengalami perjalanan kita, destiny kita, agendanya supaya tergenapi. Jangan dimanfaatin. Wih, dia punya duit, udah dia aja. Jangan sampai apa yang sudah Tuhan agendakan, apa yang sudah Tuhan tuliskan, apa yang sudah Tuhan plan, ya, harusnya kita siap untuk mengalami satu terobosan, kemenangan, mujizat, tapi karena ada ketidakmurnian hati kita untuk memanfaatkan seseorang, akhirnya jadi terhalang, terhambat. Hati-hati. Yang terakhir, hindari kompromi moral. Jangan kompromi dengan apapun yang membuat kita jatuh dalam dosa. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya daripada setan. Amin. Mari kita doa. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan, kasih setiamu. Hamba sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, setiap benih kata kalimat firman-Mu, biarlah boleh berakar berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-Mu tempat ini, juga Pastor Happy Yohanes sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai gembala. Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan pengurapan dari-Mu, biarlah dia semakin bijaksana, semakin luar biasa dalam Tuhan. Yang jadi rencana Tuhan dalam hidupnya boleh tergenapi. Berikan kesatuan bagi kami semua para pengerja, para jemaat, agar kami boleh mendukung apa yang menjadi rencana Tuhan dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, usaha bisnisnya, keluarga besarnya, papinya. Tuhan berkati dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan seluruh pengerjanya, pelayan-pelayannya, Tuhan berkati. Biarlah kami boleh memiliki hati yang benar. Kami memiliki kekudusan dalam kesetiaan, kekudusan dalam kemurnian. Biarlah kami boleh benar di hadapan Tuhan, ya Bapa. Karena bagaimanapun ini adalah gereja-Mu, jemaat-Mu, ministri-Mu, pelayan-pelayan-Mu, Bapa. Kami hanya kerja Allah. Biarlah Engkau yang dimuliakan, ditinggikan Tuhan melalui apapun yang kami perbuat, lakukan, usahakan di dalam gereja-Mu. Oke, namanya adalah prinsip Goel. Goel atau menebus. Goel itu bahasa Ibrani ya. Goel, Go dan L ya. Nah, ini prinsip menebus ini adalah suatu prinsip ya, menebus dari kejahatan. Itu menebus pertama. Menebus kedua, ketika keluarganya dia itu sudah tidak ada lagi kondisi dalamnya, harus ditebus. Oke.
untuk menggantikannya lagi. Oke, ini prinsip Goel yang kedua. Oke. Nah, prinsip Goel yang ketiga adalah seperti istilahnya apa ya? Avenger Blood. Avenger Blood itu bukannya Avenger film The Avenger ya, beda ya. Nanti maksudnya Avenger Blood itu bukannya Avenger film The Avenger ya, beda ya. Nanti maksudnya berpikir bahagia. Terus kita lihat ayat yang kelima. Apa statementnya kepada Naomi? Oke. Kita bisa lihat lagi nanti di ayat-ayat selanjutnya, bahkan kita mundur dikit dalam Rut pasal Rut itu mulai disebutkan, mulai dibacakan. Oke, di dalam Rut pasal 3 ayat yang 12. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Maka semua saudara yang Naomi ke keluarga besarnya, siapa yang mau menikah? Siapa yang mau menebus? Gantian. Artinya apa? Teman-teman, ternyata covenant itu berlaku dan penting banget, khususnya menjaga kemuliaan. Tebusan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita harus menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga kemurnian. Tadi rumusnya apa yang disampaikan sama Mas Ridya? Bahwa kemurnian itu berasal dari rumusan terakhir. Kemurnian adalah rumusan ditambah apakah hati kami sudah tercemar, ataukah kami masih berfokus berkata Tuhan apapun yang kau katakan akan kami lakukan, ataukah kami lebih memikirkan suara-suara dan pandangan orang lain? Apakah hati kami untuk bisa setia sampai saat kami berjumpa sampai selama-lamanya? Kami berjumpa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Silakan dibaca dahulu ayat itu, yaitu adalah darah perjanjian. Dan kemarin Tuhan sesuai dengan yang kita Rut ini, Tuhan ajar kami untuk berkata bahwa kami mau untuk mengikatkan diri kami, memegang perjanjian untuk kami. Kami kata Tuhan ketika kami makan roti ini maka dalamkan tubuh yang baru yang baik adanya, ada mata yang sehat dan baik adanya, ada telinga yang sehat dan baik adanya, dan mulut yang sehat dan baik adanya, ada baik adanya, ada telinga yang sehat dan baik adanya, dan mulut yang sehat dan baik adanya, ada jantung, ginjal, paru, hati, sel damai, sel itu tidak segala apapun dalam tubuh kami semua sehat dan baik adanya Tuhan, dan baru adanya karena ada tubuhmu dalam tubuh kami. Dan mari Tuhan sesuai dengan tubuhmu ini juga Tuhan, biarkanlah sungguh manusia hidup bukan dari nasi saja, bukan dari daging atau apapun, tapi juga lewat setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mari Bapak. Bapak kami mengucap syukur Tuhan atas setiap darah-Mu yang keturunkan Tuhan, karena darah-Mu yang menguduskan, menyucikan, melayakkan kami, membenar kami dan memuliakan kami. Karena darah Yesus ini juga Tuhan, kami bisa menjadi anak Allah dan manggil Kau ya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena darah Yesus dan darah perjanjian. Ikrar kami bahwa Engkau lah Theos dan Kurios atas hidup kami. Engkau lah Tuhan kami, penguasa tunggal kami, dan
Engkau Allah sang master di dalam